Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengkaji amalan-amalan unggulan yang mesti kita unggulkan di bulan Ramadan ini. Yang kelima, amalan yang mesti kita unggulkan di bulan Ramadan ini adalah meningkatkan kualitas hubungan keluarga, lebih khususnya suami dan istri. Umumnya keluarga secara umum. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul azim. Ayatnya cukup panjang, tapi yang kita bahas tidak semuanya. Yang kita bahas apa yang Allah isyaratkan. Apa? Di awal ayat Allah menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Keistimewaan Ramadan atau saum yang Allah wajibkan kepada umatnya Rasulullah SAW ini Allah halalkan di malam harinya. Maaf, ini hubungan antara suami dengan istri dihalalkan. Sebelumnya, umat sebelumnya ketika Allah memerintahkan saum selama 1 bulan, hubungan suami istri itu diharamkan. Masya Allah. Makanya kita bersyukur nih, saumnya kita, Ramadannya kita ini banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di malam hari suami boleh mendatangi istrinya. Ya. Tapi bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bagaimana agar kemudian istri itu menjadi pakaian untuk suaminya dan suami pun berperan sebagai pakaian untuk istrinya. Berarti kan meningkatkan kualitas hubungannya suami istri atau keluarga secara umum. Dan ayat ini biasa saya bacakan untuk khutbah nikah ya. Suami istri itu memang perannya harus seperti ini. Harus berfungsi seperti pakaian. Kalau pakaian pada umumnya kan fungsinya ada 4. Pakaian itu fungsinya ada 4. Yang pertama, pakaian itu berfungsi sebagai penutup aurat. Sebagai penutup aurat. Yang kedua, pakaian itu sebagai penghangat tubuh. Ya. Yang ketiga, pakaian itu sebagai pelindung tubuh. Dan yang keempat, fungsi pakaian adalah untuk dijadikan sebagai zinah, sebagai hiasan. Makanya rata-rata kan kalau beli pakaian tentu yang dicari pakaian yang bagus ya, yang indah dipandang, sedap dipandang kan begitu. Tapi memang zaman sekarang zaman aneh ya, zaman aneh. Justru tidak sedikit kita kemudian mendapatkan orang belanja pakaian yang sudah sobek. Meskipun bahasanya itu sobeknya sobek karena seni katanya. Tapi ala kulli hal, memang itulah fungsi dari pakaian. 4 fungsinya itu. Maka suami dan istri pun harus berperan 4 hal ini. Yang pertama harus menjadi penutup aurat. Ya. Istri
harus jadi penutup aurat suami. Begitupun sebaliknya, suami harus menjadi penutup auratnya istri. Ya. Kalau lagi romantis mungkin ya berperan sebagai penutup aurat. Tapi tatkala ujian datang, ketika ada konflik itu antara suami dengan istri, kalau kita tidak kuat mempertahankan ya iman kita, maka tidak sedikit banyak istri yang kemudian membongkar aib suaminya di media sosial. Dan sebaliknya tidak sedikit juga suami yang kemudian membongkar aib dan aurat istrinya sendiri di media sosial. Na'udzubillahi min dzalik. Ini musibah ini. Musibah. Ya, makanya ujian itu datang ketika apa? Ketika Ketika kita dilanda prahara itu rumah tangga. Ujian mulai datang itu. Ya. Jangan sampai kemudian ketika prahara konflik itu di rumah tangga datang, jangan sampai kemudian fungsi kita terlepas sebagai penutup aurat. Ya, hati-hati. Kalau ya aurat pasangan sudah kita tulis dalam media sosial, itu awal mula bencana. Ya, awal mula bencana. Satu kali kita melakukan bencana, maka akan mengundang bencana-bencana berikutnya. Bayangkan seorang istri kemudian curhat di media sosial tuh, ya bla 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 tentang suaminya. Berapa ratus orang laki-laki yang membaca curhatannya itu. Ada yang kemudian simpati, ada yang empati, tapi ada juga yang nyinyir itu nanti. Simpati bahkan kemudian nyinyirnya yang berlebihan tanpa disandarkan kepada Allah, hati-hati itu bisa jadi ain, bisa jadi penyakit ain. Begitupun sebaliknya, setiap kata yang ditulis oleh suami di media sosial tentang istrinya, tentang aurat istrinya, itu menjadi awal mula musibah yang akan mengundang musibah-musibah berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sedikit curhatan seorang suami dibaca oleh ratusan ribu wanita. Ada yang simpati, ada yang empati, tapi juga ada yang kemudian nyinyir. Bisa jadi itu sebab terjangkitnya penyakit ain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kembali lagi, jadikan Ramadan ini momentum untuk apa? Momentum untuk meningkatkan kualitas hubungan suami dan istri. Tadi yang pertama, ya, jadilah ya suami atau istri pakaian yang menutup aurat pasangannya masing-masing. Yang kedua, jadikan pasangan itu sebagai apa? Penghangat tubuh kita. Suami harus menjadi penghangat istrinya, istri harus menjadi penghangat suaminya. Coba, kita harus berperan seperti itu. Suami harus hadir tatkala kemudian istri merasakan kejenuhan. Begitupun sebaliknya, istri harus hadir tatkala suami mendapatkan kegelisahan. Hadir menjadi pelipur laranya. Ya, suami harus siap mendengar curhatan istri. Istri pun harus siap mendengarkan curhatan suami. Kalaupun suami memang sulit untuk curhat, minimal kita hadir siap membantu beban-beban suami itu. Masya Allah, ya. Nah, jadi yang kedua, ya, jadilah kalian sebagai penghangat untuk pasangannya masing-masing. Yang ketiga, jadilah ya kalian semua sebagai apa? Sebagai pelindung pasangannya masing-masing. Ketika ada orang lain, ya, ketika kemudian ada orang lain yang membicarakan keburukan pasangan kita, ya, kita harus menjadi pelindung. Tidak begitu. Suami saya tidak begitu, istri saya tidak begitu. Jadilah pelindung. Jangan justru malah menjatuhkan mereka. Ya, ketika ada laporan, Pak, kok istri Bapak begini begitu? Iya, istri saya itu begitu. Jangan. Ya. Ketika keburukan yang disampaikan oleh orang lain itu bukan artian membela keburukannya. Ya, bukan membela keburukannya, tapi kemudian menghindari agar kemudian keburukan ini melebar. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang qadhi, Syuraih al-Qadhi namanya. Dia pernah ditanya oleh kawannya, "Wahai Syuraih, berapa lama kamu menikah dengan istrimu?" "Alhamdulillah sudah 20 tahun."
Bagaimana perjalanan rumah tanggamu itu? Alhamdulillah selama 20 tahun itu saya tidak pernah mendapatkan satupun kekecewaan dari istriku. Bayangkan. Ini sahabatnya nggak percaya gitu. Masa 20 tahun nggak ada masalah. Maka dia tanya ke istrinya, nyuruh ke istrinya. Coba tanya tuh ke istrinya Shuraih Al-Qadi. Ya, berapa lama dia berkeluarga, kemudian bagaimana perjalanannya. Ditanya, wahai istrinya Shuraih Al-Qadi, berapa lama kamu berkeluarga dengan suamimu? Alhamdulillah 20 tahun. Bagaimana perjalanan selama 20 tahun itu? Alhamdulillah selama 20 tahun ini saya tidak pernah mendapatkan satupun kekecewaan dari suamiku. Jawabannya sama. Allahu Akbar, jawabannya sama. Ketika ini ditanyakan, percaya nggak? 20 tahun hidup suami dan istri tanpa masalah. Saya pun mensangsikan, nggak mungkin tanpa masalah. Wong karakter yang berbeda, kepala yang berbeda, nggak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Rumah tangga Rasulullah SAW saja ada masalah. Ini agar jadi pelajaran bagi kita. Bukan legalisasi ya. Agar menjadi pelajaran. Kita mampu memanage masalah tersebut. Nah, termasuk Shuraih Al-Qadi dan istrinya. Bukan artian tanpa masalah. Pasti ada masalah. Tapi pandainya mereka apa? Menyembunyikan masalah tersebut. Menyembunyikan aurat istrinya. Menyembunyikan aurat suaminya. Maka kita harus seperti itu. Kita harus menjadi pelindung pasangan kita masing-masing. Jangan sampai kemudian aurat pasangan kita kemudian diobral di luar sana. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, fungsi ya pasangan adalah sebagai zinah, hiasan. Jadilah kita ini seorang suami yang membuat bangga istrinya, atau jadilah istri yang membuat bangga suaminya. Itu fungsi hiasan. Bangga karena apa? Akhlakul karimah. Karena hiasan seorang beriman adalah akhlakul karimah. Bukan perhiasan, bukan kemudian uang yang banyak, bukan rumah yang bak istana, bukan mobil yang mewah, tapi perhiasan yang abadi adalah akhlakul karimah. Maka jadilah suami yang membuat bangga istri, dan jadilah istri yang membuat bangga suami dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan amalan-amalan unggulan ini bisa kita praktekkan di bulan Ramadan ini. Walhasil, kalau kita selama sebulan ini memperbaiki terus kualitas hubungan suami istri, mudah-mudahan ini berbekas pada bulan-bulan 11 setelahnya. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.